selanjutnya untuk peserta berikutnya siapa nih? Izin Bapak, saya Mas Sarif. termasuknya. Oh Ya, iya, silakan Mas Sarif. Sudah siap Pak Mentor Pak Sotikin, nggih? Nggih, siap. Sudah izin silakan share Mas untuk screen. presentasinya kalau sudah disiapkan. Ya, monggo. Sudah terlihat? Mohon izin. Sudah, sudah Mas. Silakan dimulai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, yang terhormat Ibu Penguji, Ibu Dr. Fatma Widyastuti, SPD MID, yang saya hormati mentor atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Coach Dr. Mokhles. Di sini saya akan melakukan eh, seminar rancangan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Pemanfaatan Media Sosial untuk penyampaian informasi pengumuman kehendak nikah di KUA Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Ini struktur organisasi, nama saya dan jabatan fungsional ahli pertama. Isu yang teridentifikasi ada 5. Setelah saya komunikasikan dan konsultasikan dengan mentor, ada pertama, belum optimalnya pemanfaatan media sosial untuk penyampaian informasi pengumuman kehendak nikah di KUA Mayong. Yang kedua, kurangnya pemanfaatan media sosial dalam mensosialisasikan urutan wali dalam pernikahan. Yang ketiga, kurangnya sarana dan prasarana di KUA Kecamatan Mayong. Yang keempat, belum optimalnya penginputan akta nikah lama di tahun 2002 melalui aplikasi SIMKAH di KUA Mayong. Yang kelima, minimnya informasi tata cara pendaftaran wakaf melalui media sosial. Setelah melakukan analisis isu menggunakan APKL dan USG, maka isu yang saya angkat dan setelah saya konsultasikan dengan mentor yakni belum optimalnya pemanfaatan media sosial untuk penyampaian informasi pengumuman kehendak nikah di KUA Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Adapun data dan faktanya, yakni informasi masih ditempel manual di papan pengumuman sehingga jangkauannya terbatas. Kemudian belum pernah ada unggahan pengumuman kehendak nikah di akun medsos KUA. Dan yang ketiga, SDM terbatas dan belum ada aturan baku untuk publikasi. Jadi publikasi tidak itu konsisten. Dampaknya, yakni transparansi pelayanan publik berkurang, potensi keberatan masyarakat, kepercayaan publik masyarakat terhadap KUA menurun, dan pihak yang terdampak adalah masyarakat, calon pengantin, keluarga, dan KUA Mayong sendiri. Gagasan kreatifnya, mengoptimalkan pemanfaatan media sosial yang ada untuk memberikan informasi pengumuman kehendak nikah di KUA Mayong. Keterkaitan dengan agenda 3, yakni manajemen ASN, inovasi pelayanan publik, smart ASN, digital skill, dan seterusnya. Berikut diagram fishbone-nya. Untuk kegiatannya ada 5. Kegiatan pertama yakni konsultasi dengan pimpinan atau mentor terkait strategi pemanfaatan media sosial dengan tahapan mengajukan jadwal pertemuan dengan pimpinan, menyampaikan urgensi isu dan gagasan kreatif, mendiskusikan strategi, arahan, dan masukan. Output yang dihasilkan adalah rekomendasi strategi pemanfaatan media sosial yang sesuai kebutuhan KUA Mayong. Kegiatan kedua yaitu membentuk dan mengkoordinasikan tim publikasi digital KUA Mayong. Adapun tahapannya yaitu menentukan anggota tim yang relevan, kemudian membagi tugas dan peran sesuai kompetensi, dan yang selanjutnya menetapkan mekanisme koordinasi rutin. Adapun hasil outputnya yakni tim publikasi digital di KUA Mayong terbentuk sehingga ada pembagian yang jelas untuk tim media sosialnya. Kemudian untuk kegiatan ketiga, menyusun jadwal rutin serta format konten standar untuk publikasi pengumuman kehendak nikah. Tahapannya menyusun kalender publikasi mingguan ataupun bulanan. Selanjutnya menentukan format konten, poster, infografis ataupun video singkat, dan menyusun template standar konten digital. Outputnya jadwal rutin dan template konten siap digunakan. Yang keempat, membuat dan mengunggah konten kreatif berupa entah poster atau infografis atau video singkat di media sosial KUA Mayong. Tahapannya mendesain, kemudian melakukan validasi konten dengan pimpinan, kemudian mengunggah konten di akun KUA. Outputnya konten terpublikasi.
Kemudian tahapan yang terakhir, yakni evaluasi dan berkala, evaluasi berkala terhadap efektivitas publikasi, yakni tahapannya mengumpulkan data, melakukan rapat evaluasi bersama, menyusun laporan hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan. Outputnya, laporan evaluasi efektivitas publikasi sebagai bahan tindak lanjut. Ini rekapitulasi nilai-nilai ASN dengan total 45. Kemudian timelinenya, jadwal aktualisasi. Pertama, nanti langsung konsultasi dengan pimpinan. Tahapan kedua, minggu kedua, menyusun jadwal rutin. Kemudian membuat dan mengunggah, serta mengevaluasi setiap apa ini namanya, akhir pekan hari aktif. Mungkin demikian. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon bimbingan dan arahannya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu wabarakatuh. Wah, ini pakai latihan Mas ya. Kok bisa waktunya cukup ini? Baik, terima kasih Mas Arif. Ya, Ya, terima kasih Pak. bagus ya. eh ide-idenya dan selanjutnya untuk validasi ya. Untuk validasi penguatan dari rancangan aktualisasi yang disusun oleh Mas Sarif. Kami persilakan Bapak Mentor, Pak Sodikin memberikan validasi. Monggo Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang cerdas. Yang saya hormati Ibu Dr. Fatma Widiastuti SPD MED selaku Pendidik Suara Ahli Madya, serta Bapak Dr. Mukhlis MAG selaku coach dan segenap panitia dari BDK Semarang yang saya muliakan. Izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Sodikin SAG selaku Kepala KUA Kecamatan Mayong, sekaligus mentor peserta, yang pada kesempatan ini berhalangan hadir karena sedang melaksanakan tugas kedinasan untuk menikahkan di luar kantor. Namun demikian, beliau menitipkan salam hormat dan doa terbaik untuk kelancaran kegiatan. Sebagai perwakilan, saya menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh beliau terhadap rancangan aktualisasi Saudara Syarif Hidayatullah dengan judul optimalisasi pemanfaatan media sosial untuk menyampaikan informasi pengumuman kehendak nikah di KUA Kecamatan Mayong. Gagasan ini dinilai sangat relevan dengan kebutuhan organisasi, jalan dengan semangat digitalisasi pelayanan publik, dan diharapkan mampu meningkatkan transparansi serta kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Beliau berpesan agar rencana aktualisasi ini dapat diimplementasikan dengan baik, sehingga memberi manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung terwujudnya pelayanan publik yang cepat, ramah, transparan, dan berorientasi pada kepentingan umat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu Penguji, Bapak Coach, serta semua pihak yang mendukung kegiatan ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Sodikin atas validasi yang sudah diberikan sangat mendalam dan sangat mensupport dari Mas Sarif. Selanjutnya, untuk kesempurnaan dan kebaikannya, enggak, untuk implementasinya dan sebagainya, kami berikan masukan. Persilakan memberikan evaluasi dan masukan untuk perbaikan ataupun kesempurnaan ini. Kepada Ibu Dr. Haja Fatma, untuk dipersilakan. Moga, Bu. Oke. Terima kasih untuk waktunya, Mas Muflis. Selamat nggih Mas Syarif Hidayatullah nggih, sudah sampai ke tahapan penyusunan rancangan aktualisasi. Dan nanti kegiatan pelaksanaan aktualisasinya lancar nggih. Terima kasih Pak Sodikin ya. Ini Pak Sodikin bukan? Atau yang mewakili? Pak Sodikin ya? Sodikin, ya. Oke. Dan mewakili. Oke, oke. Oke, terima kasih untuk penguatannya. Oke. Untuk Mas Syarif nggih, untuk Mas Syarif, optimalisasi pemanfaatan media sosial nggih. Media sosial yang dipakai apa nanti?
Izin Ibu, media sosial KUA yang saat ini ada itu Apa? Instagram dan TikTok. Oke, Instagram dan TikTok. Oke, boleh nggih. Medsos. Kalau medsosnya yang dipakai hanya satu, itu bisa dituliskan di judul nggih. Tapi karena dua, nggak apa-apa. Nanti diberikan penjelasan di makalahnya. Ya, Bu. Kemudian informasi pengumuman kehendak nikah. Jadi semua informasi nggih, Mas. Fokusnya ke pengumuman kehendak nikah, Bu. Pengumuman saja, kan banyak itu. Layanan untuk KUA itu kaitannya dengan layanan pernikahan itu kan banyak tuh di KUA kan. Ya, ini Jadi sebagai nanti pemantik. pengumuman saja. Untuk fokus saya setelah konsultasi dengan mentor itu pengumuman kehendak nikah. Nanti untuk yang apa namanya informasi lainnya menyusul seperti itu. Oke. Oke, ini sudah betul judulnya ini ada apa namanya tempatnya juga ada kecamatannya dan juga kabupaten. Jadi untuk Mas Penghulu mungkin ada Mbak Penyuluh. Jadi yang lainnya juga sebutkan kabupaten nggih, kabupaten atau kota. Tapi kalau yang madrasah pasti sudah nggih, MAN 2 Kebumen, MTSN 5 Kebumen kan sudah nggih. Oke. Untuk tahapannya ini sama seperti teman-teman yang lain. Jadi per tahapan ini ada bukti fisiknya. Tuliskan misalnya kegiatan 2, membentuk dan mengkoordinasikan tim publikasi digital. Yang membentuk itu jenengan atau Pak Kepala? Yang membentuk apa namanya kita dengan konsultasi itu. Mentor kepala. Yang memberikan SK kan Pak Kepala. Ya. Jadi jenengan lebih baik itu mengkoordinasikan saja, mengkoordinasikan tim publikasi digital KUA, itu aja. Menentukan anggota tim yang relevan, ini mestinya juga Pak Kepala, Mas. Jadi setiap tahapan ini, yang pertama itu tambahkan konsultasi dengan mentor. Siap. Itu nggih. Yang kegiatan 1 itu sebenarnya perencanaan gitu aja, perencanaan apa, kemudian tahapannya yang pertama itu konsultasi dengan mentor. Itu selalu nggih. Jadi untuk teman-teman yang tadi sudah presentasi itu tambahkan untuk setiap tahapan itu 1 konsultasi dengan mentor. Outputnya apa masing-masing ya, masing-masing dokumentasi misalnya foto dan catatan atau notulen hasil konsultasi dengan mentor itu untuk outputnya ini. Kemudian tim publikasi digital terbentuk dengan pembagian peran yang jelas. Jadi ini nanti apa ya? Jenengan tuh koordinasi tim publikasi, kemudian pengusulan itu boleh. Jadi jangan pembentukan, Mas. Usulan dan koordinasi tim publikasi. Nanti outputnya apa? Outputnya outputnya itu daftar ya, daftar tim publikasi. Kemudian yang kedua nanti misalnya tahapan ya, tahapan misalnya pemberian SK ya, apa ya? Pemberian SK tim oleh kepala KUA gitu aja. Kalau ini memang pembentukan tim dulu. Jadi harus ada kata-kata kepala KUA-nya. Karena yang membentuk tim, yang memberikan SK itu Pak Kepala. Itu. Jenengan hanya koordinasi saja. Gitu nggih, Mas? Jadi membentuk ini jangan gitu. Nah, nanti tiap tahapan ini ada outputnya, ada ininya, ada apa namanya hasilnya. Kemudian di tahapannya ini kayaknya belum ada kata-kata yang menunjukkan pakai Instagram dan TikTok. Betul enggak? Di tahapan tadi loh. Betul, Bu, memang. Nah, sengaja. itu nanti tuliskan. Oh, iya, Karena siap. jenengan pakai Instagram dan TikTok. Gimana ini? Misalnya menyusun jadwal rutin serta format konten. Kehendak nikah, ini tahapan nomor 3. Menentukan format konten poster, infografis, tidak apa-apa. Kemudian tahapan berikutnya keempat, itu mestinya
upload konten di Instagram, gitu kegiatannya. Upload konten di TikTok, gitu Mas. Belum ada soalnya, nggih. Belum. Nanti tambahkan. Kemudian juga untuk apa tadi? Untuk indikator keberhasilan, untuk data awal kan ada Instagram dan TikTok. Jenengan foto atau screenshot ya Instagram yang sekarang itu followernya berapa, kontennya apa saja. Di TikTok juga gitu. Nah, besok ya setelah penjenengan upload pengumuman-pengumuman informasi tentang kehendak nikah, itu jenengan lihat lagi follower di Instagram dan follower di TikTok. Itu meningkat atau belum. Jadi tantangan penjenengan itu sebenarnya meningkatkan jumlah follower dari Instagram dan TikTok karena di situ berarti keberhasilan penjenengan itu untuk mengirimkan informasi-informasi itu ke masyarakat dan masyarakat itu antusiasme buka. Itu loh, jadi follower itu. Jadi jenengan bikin kontennya itu promosi juga. Promosi. Silahkan nanti dilihat, kunjungi Instagram KUA, kunjungi TikTok KUA. Kalau ada itu apa? Gimana itu? Kalau promosi itu like, komen, dan share kayak gitu loh Mas. Jadi jenengan itu selalu update setiap berapa menit itu selalu bikin konten. Kontennya apa saja yang apa ya, yang ringan-ringan, yang misalnya doa harian ya, untuk pasangan, misalnya yang sebelum menikah, ya kemudian nanti setelah menikah itu kan juga ada doa-doa itu. Ya, sebelum menikah itu pada saat mau menikah itu ada doa-doanya, kemudian setelah menikah itu ada juga doanya karena nanti untuk apa namanya biar cepat punya keturunan ya. Itu kan juga ada doa-doanya, ya kan? Pertanyaannya jenengan sudah menikah belum? Udah Bu, saya di Oh, kelompok sini paling 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 sudah sendiri. oke. Mungkin yang lainnya belum Biasanya Bu. itu penghulu pada belum menikah, ya kan? Gitu nggih. Kemudian rencana tindak lanjut, nggih, ada Instagram, ada TikTok. Nah, itu bagaimana nanti ke depannya penjenengan mau misalnya layanan yang lain ya. Layanan misalnya apa saja ya. Ini kan informasi kehendak nikah, kan ada layanan-layanan yang lain. Nah, itu kira-kira nanti mau bagaimana kelanjutannya, apakah mau dikembangkan untuk layanan yang lain atau bagaimana, tuliskan di rencana tindak lanjut di bab 3 penutup. Itu nggih Mas Syarif. Iya Bu. Oke. Oke, terima kasih Pak Mukhlis. Terima kasih Bu Dokter ya. Sudah dicatat Mas Sarif? Sudah Pak, terima kasih. Ya, cukup ya. Ada closing statement yang disampaikan? Ya, terima kasih kepada Ibu Dr. Fatma dan Coach Bapak Mukhlis atas dukungannya dan masukannya. Semoga bisa menjadi perbaikan ke depannya saat rancangan aktualisasi ini diaplikasikan. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu semuanya ya untuk Bu Evaluator, Pak Sodikin ya. Dan selamat Mas Syarif sudah sampai seminar rancangan aktualisasi. Nanti ditindaklanjuti dan mari kita tutup kegiatan seminar rancangan aktualisasi dengan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Sodikin. Dipersilakan mungkin apa ada